Sudah kelihatan? Sudah kelihatan kok? Jelas. Bu. Tinggal di play aja. Bakar-bakar. Sampai ininya. Suaranya belum jelas ya, Bu Depi. Sudah kelihatan belum, Pak? Suaranya nggak jelas, Ibu. Bu Devi suaranya kurang jelas. Sinyal mungkin ya. Sinyal ya. Tuh. Gambarnya belum nampak. Nah. Sudah. Clear. Tinggal suaranya aja. Kunci pintu. Sana. Saya Desi. Gimana ulang tahunnya? Pada kesempatan kali ini saya Kurang akan jelas. lakukan servicing pada kelas 7 dengan judul materinya adalah salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. Pun. baik anak-anak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya dalam ya. Anak-anak hari ini sudah dibersihkan? Yang tiket sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Tadi yang piket udah nyapu-nyapu. Bu, Yang tidak piket? ada Bu. Bu tadi terlambat. Itu. Mei itu Bu. Ya, bagi yang tidak piket, ini bantu teman yang piket besok ya. Ya. Ya Bu. Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Amar, pimpin doa sebelum belajar, nak. Silakan. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita awali belajar kita dengan berdoa bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah. Yang berikutnya kita baca surat
pendek ya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Ikhlas. Mari kita sama-sama membaca surat ini. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Ad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada. Sebagai wujud rasa akhir, marilah kita bersama-sama meminta lagu Indonesia Raya. Coba Lili maju ke depan. Baik, Bu. Teman-teman, silahkan berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali, teman-teman. Lanjut. Bu absen dulu ya. Sana duduk sini. Caranya Kemudian Aziza ada? ada, Bu. Ada, Bu. Lili ada? Ada. Rahma? Ada, Bu. Ada? Ya, Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Semoga yang hadir pada hari ini diberikan kesusahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Allahumma Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita coba tepuk semangat dulu ya anak ya. Ya, Bu. Ya. Kita mulai ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya. Dulu ya, kita akan mengulas materi minggu yang lalu. Baik. Materi minggu yang lalu ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, coba rujukannya. Kira-kira masih ingat atau tidak ya dengan materi ini? Siapa yang bisa memberikan penjelasan Saya, Bu. mengenai Asmaul Husna? Saya. Apa nih? Nama-nama terbaik silakan. yang dimiliki oleh Allah, Bu. Nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Allah. Benar sekali jawabannya. Kita kasih aplaus untuk kemudian Saya, Bu. Saya. ya. Saya menambahkan nama, Bayu, Bu. boleh? Yang pertama ada Ar-Rahman, Bu, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada Al-Jabbar. Gitu, Bu. Saya tambahkan, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bayu sudah menambahkan ya. Ya, Bu. Yang kedua, yang bisa menyebutkan Asmaul Husna yang minggu lalu kita bahas ya beserta artinya. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rahma. Asmaul Husna yang pertama Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha teliti, As-Sami artinya maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat. Ya, Itu, Bu.
Jadi buat jelas. Berkaitan dengan materi hari ini, ya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi ini, ada beberapa hal yang akan Ibu tanyakan, ya. Nah, yang Enggak. siapa yang sering menanyakan? Bu, di masjid Bu, sholatnya Bu. Sering. Ya Bu. Ikut sholat jamaah enggak nak di masjid? Aduh, sering Bu. Ikut sholat enggak di masjid? Kalau Ya, subuh, Insya Allah di masjid Bu. Siap. ya. Jadi kalau yang laki-laki itu memang dibutuhkan ataupun Masjid. ada untuk di masjid sholatnya, ya. Nah, Ya Bu. Kadang-kadang Bu, jauh rumahnya sama masjid. jauh ya. Baik, kemudian yang kedua, menurut kalian apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Ya, siapa yang bisa menjawab? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat yang dikerjakan lebih dari 2 orang, Bu. Oh, pintar sekali Lili. Kita kasih apa untuk Lili? Ya, betul sekali ya. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas ataupun mengupas mengenai sholat berjamaah. Baik. Sholat berjamaah itu judul materi kita hari ini, anak ya. Disampaikan di tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik ini dapat menganalisis makna sholat wajib berjamaah dengan baik dan benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mampu menelaah hukum sholat berjamaah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik ya ataupun kalian mampu menunjukkan dalil ya yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita langsung masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Ya. Kemudian hukum daripada sholat berjamaah. Nah, hukum daripada sholat berjamaah ini adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, untuk dalil ataupun ayat yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Coba Ibu minta Hani untuk membacakan ayatnya. Silakan, Nak. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani badi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdalu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bu. Terima kasih ya Hani. Ya Bu. Jadi ini salah satu ayat yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama kita laksanakan dibandingkan dengan sholat sendiri karena pahala kebaikan yang kita dapatkan ya 20 derajat daripada kita melaksanakan sholat sendiri. Kemudian untuk hadis yang lain, coba Ibu minta Bayu. Mana Bayu? Ada Bayu?
belakang, Bu. Izin Bu tadi. Ini lagi ke belakang. Coba Rahma, baca nak. Baca hadis yang berikut ini. Hadis yang tentang ini ya, Bu ya. Salat berjamaah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fil masjidil jama'atar arba'ina lailatan la taqutuhu raka'atul ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itaqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu, Bu. Ya, terima kasih untuk Rahma. Jadi pada hadis yang lain dijelaskan juga bahwasanya ketika melaksanakan sholat berjamaah ini akan terbebas dari siksa api neraka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, yang berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Apa saja? Nah, yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, khususnya di masjid, tentunya akan menambah daripada saudara. Kenapa dikatakan menambah saudara? Ya, barangkali kita ketemunya atau bertemu dengan orang yang bukan hanya yang tetangga saja, yang kenal saja, tetapi bisa jadi bertemu dengan orang yang tidak dikenal, tiba-tiba sholat di masjid, kemudian menambah tali persaudaraan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin. Nah, secara tidak langsung, ini mengajarkan kita untuk menghargai daripada waktu. Ketika kita mendengar suara azan, maka otomatis kita secara langsung bersiap untuk menuju ke masjid. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Salat berjamaah ini tidak memandang ya siapa orang tersebut. Mau dia orang kaya, kemudian mau orang yang tidak mampu, mau dia rupawan, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan sebuah ukuran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, menahan dari kemauan sendiri ataupun egois, ya. Karena sholat berjamaah ini dilakukan secara bersama-sama, ya. Nah, kemudian keutamaan yang terakhir adalah mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, ini artinya adalah kita ketika melaksanakan sholat berjamaah tentunya kita memiliki imam. Nah, imam inilah yang ketika kita sholat selalu diikuti dari awal sampai dengan akhir. Ini sebagai wujud bahwasanya kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran ini, silahkan kalian bisa ada video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini akan disajikan materi yang lebih lengkap. Ini sudah Ibu share di grup kalian masing-masing. Bisa kalian cek video pembelajarannya dan kalian pelajari, kalian simak, cermati betul-betul sehingga pada akhirnya kalian bisa memahaminya. Ya, selanjutnya critical thinking-nya. Nah, di sini ada beberapa gambar, disajikan beberapa gambar. Ada gambar A, kemudian
ada gambar B. Tugasnya di sini adalah Ibu minta kepada kalian untuk menanggapi ya berkaitan dengan gambar-gambar tersebut. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencoba memikirkan apa sih kira-kira gambar A dan gambar B ini maksudnya apa. Ya. Silakan ya. Ya, Bu. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Coba di antara kalian tadi sudah kalian lihat tampilan ada gambar A, kemudian ada gambar B. Untuk yang pertama dulu gambar A. Siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai gambar A ini? Bu. Ya, Oja, silakan Jas. Bu, itu ada gambar yang nomor 1 itu sholatnya dilakukan berjamaah, Bu. Ya, banyak ada makmumnya di belakang imam, ada imam sama makmum. Nah, kalau yang gambar 2, sholat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, makmumnya ada laki-laki dan ada makmum perempuannya, Bu. Nah, kalau yang gambar 3 itu sholat berjamaah, namun cuman imam dan makmum 1, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih untuk Oja. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Oja. Ya, terima kasih ya Oja. Nanti kamu dapat kupon dari Ibu. Kupon tersebut bisa kamu tukarkan ya di kantin senilai Rp5.000. Makasih Ya. banyak, Bu. Ya, buat beli es. Benar ya? Mau dong saya, Bu. Mau, Bu. Mau, Bu. Jadi kalian bisa jawab untuk pertanyaan berikutnya ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Oja bahwasanya pada gambar A ini ada beberapa foto ya. Jadi dijelaskan ada gambar ada imam, kemudian ada makmum dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, pada tampilan yang kedua itu ada imam, kemudian ada makmum di belakangnya, makmum laki-laki, beserta ada makmum perempuan, ya yang berada yang perempuan. Sedangkan yang gambar ketiga itu ada jumlah orang yang sholat berjamaah 2 orang ya, yang terdiri dari satu sebagai imam dan satunya sebagai makmum. Baik, untuk yang berikutnya gambar B. Coba yang bisa memberi tanggapan untuk yang gambar B. Saya, Bu. Ya, Amar. Lucu ini, Bu. Ya. Itu yang pertama gambar B ya. Gambar B itu gambar yang sebelah kiri itu sholatnya ngebut itu, Bu. Ekspres. Ya. Oh, ya. Target itu. Ya. Ngebut terus makmumnya itu yang keteteran. Ya, apalagi makmumnya udah tua jadi tidak melihat makmumnya kayak gitu. Nah, kalau posisinya udah benar ada imam sama makmum. Cuman nggak memperhatikan siapa makmumnya. Yang kedua itu imamnya ini panjang-panjang bacaannya. Sehingga makmumnya itu ada yang kebelet itu, Bu. Ada yang kebelet itu. Ya. Jadi kalau imam kayaknya sih ya jangan panjang-panjang banget gitu. Nah, udah, Bu, gitu aja. Baik, terima kasih Amar. Kamu juga dapat kupon dari Ibu nilai Rp5.000 dan bisa kamu tukarkan di kantin nanti ya. Ya, siap. Yes. Makasih, Bu. Nah, jadi pada gambar yang gambar B ini
pertama adalah sebenarnya sudah memenuhi syarat ya, ada imamnya, kemudian ada makmumnya. Namun dalam pelaksanaannya kriteria daripada imam itu masih belum memenuhi syarat. Jadi pada yang sebelah kiri itu sebagai seorang imam harus memperhatikan kondisi daripada makmumnya. Jadi tidak boleh membaca ayat ataupun surat dengan terlalu cepat. Yang pertama. Kemudian pada tampilan yang kedua itu, ya, ada juga imam yang terlalu lama membaca suratnya, dan itu pun tidak diperbolehkan. Jadi betul-betul harus memahami kondisi daripada makmum. Dan bacalah surat yang memang pada umumnya dibaca. Baik, artinya tidak boleh terlalu panjang dan juga jangan surat terlalu singkat. Baik, kita kasih upload untuk kedua teman kita tadi. Yang berikutnya di sini Ibu akan bagi tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Silakan kalian perhatikan nama kelompoknya masing-masing. Di sini ada 4 kelompok. Ada kelompok 1 diwakili oleh Amar, ada Amar sebagai ketuanya nanti ya, diperhatikan anak buahnya. Kemudian yang kedua ada Lili beserta kawan-kawannya. Yang ketiga ada Aziza. Kemudian yang keempat kelompok ini ada Rahma dengan kawan-kawannya. Jadi di sini Ibu bagi tugasnya untuk kelompok 1 dan 2 ini akan membahas topik yang sama ya. Yang sama. Kemudian apa topiknya? Topiknya adalah mengenai sholat berjamaah ya tentunya. Mengapa laki-laki itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid? Nah, ini berikan penjelasannya untuk kelompok 1 dan 2 ya, ini topiknya. Kemudian kelompok yang ketiga dan keempat pembahasannya adalah mengenai dalam pelaksanaan sholat berjamaah dianjurkan untuk merapatkan safnya. Jadi pada masa pandemi COVID-19 itu tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, saf salatnya jarang-jarang atau renggang. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Nanti dijelaskan. Baik, itu untuk tugas masing-masing kelompok ya. Jadi ada topik yang sama dalam pembahasannya ya. Seperti kelompok 1 dan 2 membahas topik yang tadi sudah dijelaskan, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 juga sama pembahasannya. Baik, silakan kalian diskusikan, Ibu kasih waktu selama 2 menit. Silakan. Sudah? Saya Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, untuk topik yang pertama dulu ya. Pembahasan yang pertama mengenai mengapa laki-laki itu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, coba kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan dipresentasikan ya hasilnya. Kelompok 1. Amar Bu. Dia nggak mau maju Bu. Ya, Amar. Silakan aja, Mar. Ya, Bu. Diwakilkan aja sih. Dia tuh susah nah Bu kalau suruh maju. Pasti kayak gitu. Ketuanya. Ya udah, Bu. Ketua kelompok. Saya ya. Ya, bismillah. Karena apa tadi ya, lupa. Mengapa laki-laki dianjurkan ya sholat berjamaah
di masjid. Ya, hasil dari diskusi kami ngobrol-ngobrol tadi itu bahwa ada di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki, Bu, ya. Jadi berjamaah di rumahnya, ya, dan ada yang berjamaah di masjid. Nah, kemudian yang di masjid itu berpahala, ya, berpahalanya lebih banyak. Nah, kemudian karena hal itu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia ke masjid, ya. Nah, terus dia sholat di sana. Maka setiap langkahnya dari rumah ke masjid itu satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Nah, seperti itu. Maka terus malaikat itu turun dan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya rahmatilah dia. Nah, gitu Bu. Jadi orang yang berjamaah ke masjid itu pahalanya besar dan dilipat gandakan. Udah Bu. Nah, kita kasih apa dulu untuk mana? Yang berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2, siapa ini yang mau maju? Yo Lili, maju Lili. Saya terus toh Bu, mbok gantian toh. Kelompok mana? Tangannya. Ada enggak? Kalau enggak ya udah saya lagi. Kelas Bu, ikhlas biar dapat pahala. Biar dapat kupon ya Bu. Seseorang yang melakukan sholat secara berjamaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang yang melakukan sholat sendirian. Untuk itu, dianjurkan memilih masjid yang banyak jamaahnya sehingga keutamaan yang akan didapatkan juga berlimpah. Kemudian, sholat berjamaah juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Maksudnya? Itu saja masih ada? Ya. Udah Bu. Baik, terima kasih. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Dapat kupon. Kupon ya, kamu tukar ya nanti ya ditampil. Senangnya. Tangannya. Kelompok 1 dan 2 ya, yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan mengapa laki-laki itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Jadi dari 2 kelompok tadi ya, menyampaikan terjadi perbedaan dalam memaparkan daripada jawaban. Ya, yang satu menjelaskan bahwasannya ketika keluar dari rumah saja ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu sudah dihitung. Artinya kita sudah mendapatkan pahala. Gimana tuh? Yang kedua dari kelompoknya Lili tadi bahwasannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu salah satunya mengikuti daripada sunnah Nabi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Yang berikutnya adalah kelompok 3 dan 4 membahas tentang sholat di masa pandemi. Ya, yang Saya Bu. silakan kelompok berapa Banu? Kelompok 3 Bu. Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu. Berdasarkan dari hasil kerjasama kelompok kami, berdasarkan beberapa literasi, sumber-sumber karya ilmiah dan jurnal yang kami temukan di dalam studi dilakukan dengannya jauh Bu. Yang pertama dilakukan dengan jarak 1 meter atau lebih seperti yang dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjidil Madinah Bu. Nah, dasarnya adalah seperti yang disampaikan
di sini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu boleh tidak lebih jaraknya dengan dari 300 hasta, Bu, atau dibulatkan menjadi 62 cm. Yang kedua, dalam kitab Nihayah Al-Zain disebutkan jika imam dan makmum berada di dalam satu masjid yang sama, mereka sholat berjamaah itu hukumnya sah walaupun jarak mereka jauh, ya terutama dalam pandemi ini, Bu. Jadi itu, Bu, hasil dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bayu, peraturan di kelompok 3. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok 3. Ya. Yang berikutnya, kelompok 4. Kira-kira beda atau sama nih? Silakan. Saya, Bu. Kan ini berpartisipasi. Saya, Bu. Rama ya, Rama. Ya. Kalau pendapat kami dari kelompok 4, ya, dari hasil diskusi kami bisa diperoleh bahwa dalam kondisi darurat pandemi seperti COVID-19 itu menjaga jarak saat sholat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, Bu, karena sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah dan memenuhi ketentuan syarat berjamaah, yaitu ada imam dan makmumnya. Begitu, Bu, pendapat dari kelompok kami. Terima kasih untuk Rama dari kelompok 4. Kita kasih kelompok 4 ya. Dapat kupon, alhamdulillah. Bisa jajan, Bu. Bagi-bagi ya. Ya. Sebenarnya biar hampir sama juga ya. Karena pada akhirnya diperbolehkan melaksanakan sholat dengan satu berjarak ya, karena dalam kondisi darurat ya, ataupun dalam ya. Yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan juga berdasarkan daripada melihat ketentuan sholat berjamaah, salah satunya adalah terdapat ada imam, kemudian ada makmumnya. Itu kan salah satu sholat terpenuhnya sholat berjamaah. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi ya pada kali ini. Selanjutnya kesimpulannya dari materi yang sudah dijelaskan, kemudian hasil diskusi kelompok tadi. Yang pertama adalah sholat berjamaah itu lebih diutamakan dilaksanakan daripada sholat sendiri. Kemudian berkaitan dengan dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah adalah terdapat di dalam riwayat Bukhari Muslim. Itu adalah sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan ganjaran pahala 27 derajat. Kemudian melaksanakan sholat dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 yang lalu ya, itu diperbolehkan dengan menjaga jarak dan yang terpenting adalah protokol kesehatan tetap diterapkan. Nah, kemudian laki-laki itu kenapa dianjurkan untuk sholat berjamaah? Karena banyak limpahan pahala yang bisa didapatkan dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita yang berakhir, ini ada evaluasi pembelajaran ya. Ibu akan lakukan penilaian proses. Saya bisa mengerjakan soal. Ibu bagikan link soalnya dalam bentuk Google Form. Ibu bagikan ya di grup WA-nya. Ibu kasih waktu untuk kalian kerjakan dulu. Silakan ya, dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nanti akan Ibu cek ya, kira-kira hasilnya apakah ada
ada nilai-nilai yang masih rendah ataukah memang sudah punya nilai yang tinggi, artinya sudah bisa memahami secara keseluruhan materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, jangan lupa Kupon Bu ya. Dan Bayu jangan belum ngumpul Bu, Bayu nggak mau ngerjain. kenapa Bayu tidak muncul? Tidak muncul kan? Mainan Bu. Nah, Bayu nggak boleh enaknya. Iya Bu, nanti saya kumpulkan di meja Ibu ya. Tadi saya kurang fokus Bu. Nunggu contekan itu, Bu. Iya Bu, kebiasaan dia tuh Bu, pasti kayak gitu. Ya. Itu bohong Bu, teman-teman Bu. Saya ngerjakan kok Bu. Nah, ini tugas-tugas yang di LKPD itu dikerjakan ya nak ya. Baik Bu. Iya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas mana? Kita baca doa dulu nak. Ya Bu. Ya, silakan Ibu. Teman-teman, mari kita akhiri belajar kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Allahumma innal haqqa ya. Yuk, wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk hari ini, pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang masih sama ya. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Devi ya sudah mempresentasikan pembelajarannya. Secara umum kita melihat sudah oke ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu diingat. Apa memang suara Bu Devi yang kecil atau jaringan di situ ya? Kayaknya jaringan kalau di sini. Jadi kalau mendengar suara Bu Devi itu kurang semangat siswanya kayaknya ya. Lebih keras suara siswanya. Ya. Jadi agak jauh terdengarnya suaranya Bu Devi ya. Para muridnya. Ya. Kemudian kalau dari segi waktu lewat dikit ya. Hampir 39 menit ya. Waktunya di jam saya. Kemudian termasuk juga di dalam penguatan ya, tadi juga sudah sampaikan oleh Bu Devi, namun belum semuanya ya, ada sesuatu ketika siswa menjawab itu tanpa ada penguatan ya, tapi ada juga yang sebagian sudah gitu. Ada beberapa kali saya perhatikan ya, itu yang kelihatan.